Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan kemarin itu ada patch baru ya, yang dimana membuat Malefic Gun ini mendapatkan pasif yang sangat-sangat baik sekali, status yang sangat-sangat bagus sekali juga, yaitu adalah pertambahan dari physical attack speed 20% juga. Lalu ada pasif unik dari Armor Buster, yang dimana efek dari Armor Buster ini juga ada di Malefic Roar. Dan meningkatkan 30% physical penetration ini bisa dibilang sama gitu loh ya. Jadi perbedaannya untuk Malefic Gun, kenapa gua bisa langsung menyimpulkan untuk efek ini atau item ini bagus buat marksman? Karena yang paling terpenting adalah dia meningkatkan 15% jangkauan basic attack. Sementara si Malefic Roar ini pasif unik selanjutnya adalah dia akan memperoleh physical penetration tambahan untuk setiap physical defense yang dimiliki sama lawan hingga 30%. Jadi jatuhnya kalau Malefic Roar ini nih emang cocok banget untuk digunakan ketika melawan hero-hero yang mungkin build armornya banyak, terus physical defense-nya juga tinggi, karena dia tetap akan memperoleh tambahan physical penetration. Cuma kayaknya mulai akan terlupakan pelan-pelan semenjak adanya Malefic Gun, karena Malefic Gun ini nggak cuma meningkatkan jangkauan basic attack-nya yang bagus menurut gua, tapi juga meningkatkan 30% physical penetration. Anggap kalau ini bukan 30 physical penetration, anggap ini beda deh, ini 30% physical, ini 20 physical penetration. Mungkin item ini tuh bakal jadi priority, cuma nggak yang semua hero harus gunakan gitu loh. Bedanya sama Malefic Roar itu nggak punya attack speed gitu loh. Sementara Malefic Gun dia punya attack speed dan sangat-sangat cocok untuk hero-hero marksman yang memang memiliki jarak dan bisa ditingkatkan pula nih jarak dari jangkauan basic attack-nya. Sekaligus yang menarik dari Malefic Gun adalah karena dia punya attack speed tambahan dan adanya item penetration. Ini kayak jadi gabungan solusi dari pertanyaan beberapa orang-orang yang ngomongin soal Huskclaw sebagai item utama dari marksman critical damage, karena kombinasinya kan kalau Huskclaw biasanya sama Berserker Fury, sama Windtalker, terus mungkin sama GDS. Tapi karena ada Malefic Gun, sekarang Malefic Gun juga bisa masuk ke Huskclaw lifesteal tambahan ini juga. Mungkin ini kayak jadi alternatif juga untuk beberapa marksman yang dia tuh itemnya Trinity Attack Speed, kayak misalkan Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Golden Staff. Ini kan biasa dikombinasikan bareng sama si Malefic Roar. Nah, dengan adanya Malefic Gun, ini tuh ngebuka potensi baru gitu loh. Kombinasi dari item-itemnya tuh bisa banyak. Bisa ke Malefic Gun, Berserker Fury Huskclaw. Terus jadi mungkin besok-besok kita bakal aja melihat Corrosion Sight, Demon Hunter Sword digabungin sama Malefic Gun juga. Karena mau gimana pun peningkatan dari 15% jangkauan basic attack ini menurut gue sangat-sangat bagus. Dan kita akan melihat nih ya perbedaan secara jelas. Kenapa menurut gue Malefic Gun ini menjadi alternatif yang bagus untuk beberapa pemain-pemain marksman. Apalagi ketika mereka tuh ingin mencoba untuk mengkombinasikan item ini, item attack speed ini dengan item-item lifesteal yang udah mulai terlupakan. Atau ya nanti dengan adanya kombinasi Malefic Gun dan Huskclaw ini akan menjadi sebuah solusi baru untuk teman-teman menggunakan hero-hero yang udah usang di Gold Lane. Ya kayak contohnya mungkin Leslie, Iritel ya kan, yang sekarang udah mulai naik pelan-pelan. Atau bahkan Beatrix, karena ya gue udah cobain sendiri sih Beatrix Huskclaw ini luar biasa powerful ketika digabungkan dengan Malefic Gun. So kita bakal langsung aja kalau begitu ke custom room. Kita bandingkan nih perbandingan yang sebelumnya ya kan, item-item sebelumnya dengan item-item yang baru sekarang teman-teman. Oke, kita udah di custom room dan sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau misalkan si Zilong ini gue taruh Blade Armor. Kenapa gue taruh Blade Armor? Karena seperti yang kita tahu ya, biasanya kalau kita ngomongin soal counter dari hero-hero basic attack ya biasanya Blade Armor, dan pantulan damage itu emang kadang luar biasa loh secara kalkulasi ya. Contohnya di sini ya kalian bisa ngeliat sendiri damage-nya bisa segini gitu loh. Tapi kita ngomongin soal item yang dulu banget ya, yang sebelumnya. Gue nggak tahu ini apakah akan menjadi masuk akal atau tidak, tapi anggaplah ini bukan Moskov. Gue pengen kayak ngasih ini tuh hero kayak Brody atau hero-hero yang lain. Tapi gue merasa kalau Brody itu kan ada pasif yang dimana dia bisa nambahin stack dan stacknya itu akan meningkatkan basic attack kan. Nah gue gak mau ngambil contoh hero yang kayak gitu. Gue ambil contoh hero yang dia dulu pernah build yang Huskclaw Berserkers, dia pernah. Terus ya sebagai marksman juga dia kan jaraknya lumayan dekat ya. Jadi gue pengen coba pakai item-item klasiknya dulu nih si Moskov ya. Item kayak gini. Nih ada Wind of Nature juga.
Dan mungkin akan gua tambahkan dengan apa ya, Windtalker mungkin ya. Windtalker kayaknya bagus buat item attack speed. Nah, dengan item ini kan item Moskov dulu ya kan. Ngelawan satu Blade Armor, gue bakal start dari menit kedua. Gue nggak tahu ini bakal survive berapa lama. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Pengurangan darahnya sangat-sangat terasa. 7 detik dia bertahan, 10 detik, 12 detik. Dan attack speednya terus karena ada golden staff juga, jadi bisa survive gara-gara attack speed. Walaupun ada lifesteal recover dari 2 item lifesteal ya, itu adalah Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature. Oke, 28 detik di level 1 ya, 28 detik survive time dari Moskov. Nah, let's see nih apakah nanti dengan kombinasi item yang baru ini akan lebih lama atau malah lebih sebentar gitu loh. Oke, kita start dari level 1 lagi. Kita jual semua item-itemnya seperti yang tadi aku janjikan, teman-teman. Huskclaw, terus mungkin itemnya gue bakal bermain di item-item kritikal kali ya. Kayak bagusnya item-item kritikal. Atau gue bakal tetap bawa Wind of Nature juga, karena ya sama kan 2 lifesteal. Walaupun mungkin secara Huskclaw akan lebih tinggi ya secara lifestealnya, secara kalkulasinya. Item apa lagi ya? Windtalker deh, Windtalker boleh. Item penutupnya apa ya? BOD mungkin. Let's see. Kita bakal start dari detik yang ke ya menit 4 aja deh kalau begitu, karena disamain juga lah. Dan gue bakal reset juga nih untuk levelnya. Nah, levelnya bakal di level 1 lagi. Oke, kita start 3, 2, 1. Kayaknya kombinasi gue lumayan buruk ya. Oke, bahkan gak nyampe 28 detik teman-teman. Bahkan gak nyampe 28 detik kombinasi item seperti ini. Tapi apa jadinya kalau misalkan ini gue ganti ke Wind of Nature. Dan kita coba dengan cara atau metode seperti tadi. Gue reset dulu levelnya. Kita start dari detik 30. Tadi minimal bertahan 28 detik. Berarti kalau dari detik 30 dia bakal mati di detik 58. Masih level 1. Kombinasi item yang berbeda, source yang beda. Mungkin kalau video ini gue lanjutkan sampai besok, gue akan tidur ya di sini. Udah lebih dari 25 detik, 28 detik. Ngantuk sekali sepertinya ya untuk ngetes limit ini ya. Cuma dengan tambahan 1 item doang ya, ini bisa nge-recover hampir keseluruhan darah dari si Moskovnya. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama item lifestealnya 2, ini udah pasti. Dan kalau emang gue pakai Blade Armor, damage yang diberikan itu kan semakin tinggi, tapi damage yang diterima juga akan semakin lebih menyakitkan. Makanya dengan ini kayaknya kombinasi-kombinasi item ini bakal semakin lebih banyak gitu loh dengan adanya Malefic Gun ya. Tuh. Bang, tapi gimana kalau Windtalker-nya diganti jadi Wind of Nature? Ya mungkin gue akan nge-recover darah kayak tadi gitu loh. Ujung-ujungnya ya semakin ngisi darah gitu loh untuk item 2 lifesteal ini. Dan gue gak tahu kenapa kayaknya kombinasi ini nih akan sangat laris nih. Entah mungkin di rank games, entah mungkin di M6. Karena Malefic Gun dan Huskclaw ini punya kemiripan teman-teman. Yang pertama, Huskclaw ini punya yang namanya attack speed tambahan. Dia juga punya critical chance. Plus Huskclaw itu lifestealnya yang paling tinggi, kalau boleh jujur, dibandingkan dengan item-item lainnya seperti Demon Hunter Sword atau bahkan mungkin Wind of Nature. Karena kalau kita ngomongin Demon Hunter Sword, dia itu nambahin damage dari jumlah HP lawannya. Dan dia juga akan meningkatkan lifesteal per stacknya. Jadi ya semakin banyak stack semakin bagus gitu loh buat Demon Hunter Sword. Tapi kalau misalkan Wind of Nature ya dia 10% lifesteal doang, jadi sangat-sangat kecil. Tapi kalau digabungkan dengan Huskclaw, setidaknya dia bisa survive lebih lama. Dan lihat, recover darahnya juga semakin lebih tinggi. Ini dari tadi gue diemin loh. Ya teman-teman udah bisa mengambil kesimpulan kalau emang sekarang Blade Armor ya kita bisa jawab pakai kombinasi item Malefic Gun, Huskclaw plus Wind of Nature. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran apa jadinya kalau seandainya nih item Trinity Moskovnya juga tetap ada. Wah, gue juga jujur belum coba. Jadi kita bakal coba di level 1.
Oke, kita bakal start di detik 20 ya. Kalau misalkan 28 berarti 48 ya untuk survive-nya. Set. Ini kayaknya bakalan gak mati-mati juga sih karena item lifesteal-nya 3 kan. Ada Huskclaw, Demon Hunter Sword, dan juga Wind of Nature. Ya karena lifesteal-nya tinggi juga, jadi ya udah pasti gitu loh. Tingkat bertahan hidupnya juga semakin lebih baik. Gimana caranya untuk mengurangi ini ya? Kayak teman-teman juga nggak perlu gue ajarin ya. Kalian udah pada paham kalau misalkan kalau teman-teman ketemu sama yang Huskclaw WON gini ya, kalian bikinnya domi gitu loh. Karena apa? Karena lifesteal-nya bakal kepotong. Tuh. Ini juga solusi sih. Jadi gue nggak cuma ngasih kombinasi item, tapi gue juga ngasih counternya sekalian ya teman-teman. Dan dengan ini berarti menandakan kalau sebenarnya mau item attack speed, mau item critical, mau kombinasi item apapun sebenarnya semua ada counternya. Cuma setidaknya kita bisa melihat adanya kombinasi item baru, yaitu adalah Huskclaw, Wind of Nature, dan juga Malefic Gun. Jadi nanti pilihan untuk marksman ini tuh semakin lebih variatif juga. Gimana kalau seandainya kayak gini kali ya? Tuh. Ya tetap lebih cepat sih matinya. Tuh kan. Tuh. Karena damage yang kita berikan juga semakin lebih tinggi. Karena ada item-item seperti Blade of Despair dan sejenisnya. Itu malah memberikan pantulan damage dari Blade Armor yang semakin lebih pedih ya teman-teman ya. Jadi penutupan atau kesimpulan dari video ini apa? Ya lagi-lagi kombinasi item ini bisa macam-macam. Cuma saran gua jangan menggabungkan nih yang kayak gini. Kenapa jangan digabungkan? Karena physical penetration kamu akan tetap di sini. Ya, 30%. Jadi kamu pilih minimal 1. Kalau emang marksman ya, kamu pilih 1 nih. Karena apa? Karena ketika kamu membeli Malefic Gun aja atau kamu membeli Malefic Roar-nya aja, physical penetration kamu itu akan tetap ada di 30 gitu loh. Dan sekalipun itu digabungkan, itu nggak akan membuat physical penetration kamu jadi 60% gitu loh. Ya kecuali emang kalian musuhnya cukup gitu loh ya, physical defense-nya untuk memberikan si penetration bonus dari Malefic Roar ini hingga 30% tambahan. Itu tapi efeknya dari Malefic Roar, bukan Malefic Gun ya. Karena Malefic sekarang ada 2 nih teman-teman. Kayaknya mau dipisahin gitu loh, kayak Malefic Gun untuk hero-hero yang pakai gun atau pakai pistol gitu loh, karena dia identik dengan pertambahan jarak. Tapi kalau Malefic Roar ya yang karena roar gitu ya. Mungkin damage yang meledak, yang menakutkan gitu, yang mungkin bisa memberikan burst damage, efeknya sangat-sangat wah gitu, mengerikan sekali lah pokoknya. Itu mungkin yang ingin ditunjukkan oleh game ini. Yang gue tangkap sih seperti itu ya. Even ada Domi Eyes, terus nanti gue tambahin Huskclaw segala macamnya. Dan ini kan karena ada Domi Eyes kan semakin lebih tinggi ya. Oke deh, Bang, coba anggap jangan pakai ini deh, jangan pakai Domi. Anggap pakai antik ya. Ya kalau musuhnya pakai antik tanpa Domi, ya mungkin kalian bisa survive gitu loh. Mungkin kalian bisa survive. Tapi apa jadinya kalau misalkan musuh kalian beli Domi? Ya sama aja, kalian bakal nerima damage lebih sakit, attack speed kalian akan berkurang, pantulan damage-nya akan semakin lebih mematikan, Huskclaw juga nggak ngecover. Ya, teman-teman bisa lihat juga physical defense-nya juga di sini sangat-sangat rapuh memang, tapi untuk nih, physical penetration kita itu dia tidak bertambah sama sekali. Pada intinya dia tetap di 30%. Kayaknya kemarin juga gue sempat lihat tuh waktu mungkin di ISL ya, teman-teman sadar atau tidak sadar, itu kombinasi item seperti ini pernah muncul juga dan pernah dibawakan oleh Kelra salah satunya. Gue geser facecam dulu ke sini. Kelra itu ngebawain Malefic Gun, Huskclaw. Ini juga cocok banget buat Beatrix. Bahkan Kelra di sini bikin Huskclaw, DHS dan Wind of Nature. Dia ngebawain 3 item lifesteal ya, dipadukan dengan attack speed dari Malefic Gun. Nah bedanya di sini Iron Shiki ngebawain Moskov, dia ngebawain Trinity attack speed, tapi nggak ada Huskclaw, nggak ada Wind of Nature, dan melawan Blade Armor. Jadi bisa dibilang dia bonyok gara-gara Blade Armor. Namun memang physical penetration yang diberikan dari Iron Shiki ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kelra. Karena apa? Karena kalau Kelra ya udah physical penetrationnya 30% aja, nggak nambah. Nah bedanya kalau misalkan si Iron Shiki, karena dia bawa Malefic Roar, dia meningkatkan physical penetration dia ketika lawannya punya Blade Armor, Domi, Antiquiras. Tapi tetap aja kalau kita ngomongin soal kalkulasi damage, terus mungkin recover lifesteal-nya dia, ya gak bakal nutup juga
Bahkan seperti yang gue bilang tadi, kalau kita pakai item attack speed lawannya kayak begini, wah bonyok kita yang ada. Jadi mungkin jatuhnya ya kehadiran Malefic Gun ini bisa membuat kombinasi-kombinasi item ini jauh lebih banyak. Kita bisa kombinasin pakai item attack speed, kita bisa pakai yang Berserker's Fury juga buat critical damage. Tapi balik lagi ke fungsi ya. Yang paling penting nih, berarti sekarang dengan adanya Malefic Gun, kita diselamatkan juga nih pemain-pemain Hasklaw. Bisa juga nih untuk tengok yang namanya Wind of Nature, karena lifesteal tambahan ini bisa sedikit memberikan nyawa tambahan ya kalau nggak ada Dominance Ice. Karena kalau ada Dominance Ice ya kalian bisa lihat sendiri ya tadi ya, damage yang dipantulkan akan semakin lebih tinggi, lifesteal yang kita dapatkan juga akan kepotong. Tapi ya karena ada Malefic Gun juga nih, penetration tetap ada, jadi ya kita stabil gitu loh. Pakai Hasklaw, pakai Wind of Nature, even mungkin kita tambahin di sini ya, kita tambahin pakai Demon Hunter Sword, ya lifesteal semakin oke gitu loh. Bahkan semakin meningkat gara-gara ada Quantum Charge dan segala macamnya. Selama tidak ada efek dari Dominance Ice. Beda lagi nih ceritanya nih. Darah udah penuh nih, kita tambahin Domi Ice. Nah udah rungkat itu, fix. Pengurangan attack speed akan terjadi, pantulan damage-nya juga akan semakin lebih tinggi. Walaupun kita tambahin attack speed, bukan solusi teman-teman ya. Meningkatkan attack speed dari hero tersebut yang punya Blade Armor dan juga Domi Ice malah akan membuat hero basic attack akan tumbang. Jadi kesimpulan dari gua, yang paling gampang pengen gua simpulin ke kalian adalah Malefic Roar itu masih bisa digunakan. Mau marksman, mau assassin, mau fighter tetap bisa digunakan. Cuma seperti yang kita tahu, dia tidak meningkatkan jarak dan dia akan memberikan physical penetration tambahan kalau lawan itu punya yang namanya physical defense yang tinggi. Tapi kalau Malefic Gun itu dia punya yang namanya Malefic Energy, meningkatkan 15% jangkauan basic attack. Dan jadinya marksman udah bisa banget nih untuk pakai item ini. Mau pakai item ini kedua kayak ketiga kayak bisa banget. Karena yang paling bagus adalah peningkatan jaraknya dari basic attack-nya, dan dia udah langsung punya physical penetration tanpa harus memberikan damage terlebih dahulu. Itu aja bedanya. Dan semoga video ini mencerahkan kalian yang pada bingung mau build apa. Ya mungkin solusi dari gue ya itu tadi sih, kombinasi item dari Hasklaw dan juga Malefic Gun ini boleh banget untuk dibawakan. Jadi ngebuka potensi untuk hero-hero critical damage kayak misalkan Irithel atau bahkan Leslie. Wah bisa tuh muncul tuh Leslie tuh. Karena apa? Karena jaraknya bisa meningkat lagi. Dan item-item kombinasi seperti ini juga bisa dibawakan, pokoknya full critical damage. Silahkan kalian coba sendiri di rank games, dan itu mungkin menjadi penutupan untuk video kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Semoga kalian tercerahkan dengan item Malefic Gun dan juga perbedaannya dengan Malefic Roar. Jangan lupa bahagia.